Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan membahas tentang statistika ya. Apa itu statistika? Statistika itu merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sangat penting. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang data dan angka. Kegiatan yang dilakukan dalam ilmu statistika antara lain, yang pertama mengumpulkan data, tentu saja kita pernah melakukannya ya. Kedua, menyajikan data, kemudian menganalisis data serta menginterpretasikan hasil analisis ya, atau memberikan pendapat dan pandangan dari hasil analisis tersebut. Untuk apa kegunaannya? Nah, statistika yang pertama memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Kemudian memberikan kesimpulan terhadap suatu kasus. Contohnya dari data, grafik, perkembangan pasien atau penderita yang tertular virus corona ya. Nah, nanti kita bisa lihat grafiknya seperti apa, kemudian kita bisa ambil kesimpulan terhadap kasus tersebut. Yang ketiga, memprediksi masa depan, apa yang harus dilakukan. Ya, ini maksudnya bukan seperti beramal, tapi memprediksi masa depan. Misalnya kalau kita punya nilai ulangan yang setelah kita cari nanti rata-ratanya ternyata masih di bawah KKM, pastinya kita tahu dong prediksi masa depannya seperti apa, apakah kita akan naik kelas atau tidak, lalu kedepannya harus melakukan apa ya, seperti itu. Kemudian penyajian data dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tepat, cepat, dan mudah. Nah, ini contohnya ya, dalam surat kabar bisa kita lihat ada data-data yang disajikan. Contoh ini adalah 1 tahun pemerintahan Jokowi JK ya, ini dari koran yang lama atau surat kabar yang lama. Di situ kita lihat ada grafik ya yang ditunjukkan. Kemudian juga penyajian data ini digunakan untuk presentasi data. Misalnya suatu perusahaan ingin memberikan hasil data tentang kemajuan perusahaan tersebut ataupun tentang penjualan ya, dapat menggunakan statistika ini. Adapun bentuk-bentuk penyajian data, yang pertama adalah tabel. Tabel memberikan informasi secara rinci, terdiri atas kolom dan baris. Di sini contohnya adalah jenis pendidikan ya, ada yang S1, S2, bahkan S3. Yang S1 ada 62 orang. Banyaknya orang di sini kita sebut sebagai frekuensi. Kemudian bisa juga dalam bentuk grafik. Grafik ini memberikan informasi dengan benar dan cepat, tapi kurang rinci. Nah, grafik sendiri kita bagi menjadi grafik atau diagram garis, diagram batang, serta diagram lingkaran. Oke, ini contohnya ya, tabel pekerjaan. Ada yang pedagang, karyawan swasta, PNS, dan buruh. Dengan frekuensi pedagang 8, karyawan swasta 6, PNS 2, serta buruh 4. Kalau kita buat diagram batangnya, kita lihat kembali 2, 4. Nah, ini kita lihat, kita buat skalanya di sini. Ya, skala di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, secara berurutan. Maka kita dapatkan di sini 8, 6, 2, 4. Oke ya. Kemudian kita lihat bagaimana penyajian dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk diagram garis dan diagram batang tadi, skala yang di sebelah kiri sini itu boleh saja dengan bilangan lompat 2 atau tadi secara berurutan ya, yang termudah membuat gambarnya. Nah, nanti di sebelah kiri di sini
ini harus kita tuliskan nih, seharusnya nih dituliskan frekuensi ya, bahwa yang vertikal ini adalah menunjukkan frekuensi. Kemudian yang horizontal yang di bawah ini adalah menunjukkan jenis pekerjaannya. Nah, untuk diagram batang dan garis sendiri sudah kita pelajari kemarin. Hari ini yang akan kita pelajari adalah diagram lingkarannya. Penyajian diagram lingkaran dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk persen dan bentuk derajat. Nah, dalam bentuk persen, sebuah lingkaran itu kita sebut sebagai 100%, sedangkan yang derajat menjadi 360 derajat. Jika setengahnya, maka dalam persen masing-masing 50%, dalam derajat 180 derajat. Jika dibagi 4 atau seperempatnya, maka 25% dalam persen atau dalam derajat menjadi 90 derajat. Oke, kita akan menyajikan data yang tadi ya dengan frekuensi 8624 menjadi bentuk diagram lingkaran. Oke, kita lihat pekerjaan pedagang di sini frekuensinya 8. Maka dalam persen kita bisa sajikan 8 per 20 kali 100%. 8 kali 100, 800 bagi 20 jadi 40%. Sedangkan dalam derajat 8 per 20 kali 360 derajat ya. Jadi perbedaannya di sini. Kalau di sini dikalikan dengan 100%, di sini dikalikan dengan 360 derajat. Ya. Sedangkan di sini dia tetap sama nih. Yang ini sama. Nih dengan ini selalu sama. Begitu juga dengan karyawan swasta ya. Sekali lagi, di sini karyawan swasta frekuensinya 6, maka di sini 6 per 20. Kenapa per 20? Karena 20 itu adalah jumlah dari keseluruhan orangnya. Ya, ini sama 6 per 20, perbedaannya di sini. Di sini dikali 100%, sedangkan di sini dikali 360 derajat. Ya, akhirnya nanti ketika dijumlah ini menjadi 20 orang, di sini 100%, dan di sini 360 derajat. Lalu kita gambar. Paling bagus kalian gambar menggunakan busur derajat ya. Oke, ini adalah tadi yang pertama untuk pedagang 40%, kemudian 30% untuk karyawan swasta, PNS 36%, 36 derajat atau 10%, kemudian buruh 20% ya. Ini adalah diagram lingkaran yang kita dapatkan. Ini caranya yang tadi ya. Sekarang kita akan coba menganalisis data. Contoh ya. Berikut di bawah ini adalah data hasil ujian matematika dari 32 siswa. 40, 50, 50, 60, 50, 40, 90, 70, 60 dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengurutkan data ini, lalu membuat tabelnya. 40, 50, 70, 80, 90 dan 100 ya. Sekarang kita akan hitung. Untuk siswa yang dapat nilai 40 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke ya, jadi ada 4 orang yang dapat nilai 40. 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Oke. Untuk yang 60 kita hitung ada berapa orang? Ada 7 orang. 70 ada 5 orang. 80
4, 93 orang, serta 100 hanya 1 orang. Nah, kalau kita sudah mengurutkan seperti ini, akan mudah untuk membuat tabelnya. Mari kita lihat, kita akan buat. Di sini tabelnya terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Nilainya tadi dari 40 sampai 100 ya, kita masukkan di sini. Kemudian frekuensinya sesuai dengan yang sudah kita hitung. Oke, nah ini adalah data tabel. Nah, kita akan lihat data tabel ini, kita akan analisis. Oke, ini tadi adalah nilai siswa, kemudian frekuensinya. Nah, bila nilai hasil ujian tersebut mempunyai kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya 70, maka di sini ada dong siswa yang tidak tuntas. Ya, yang nilainya di bawah 70, yaitu nilai 60, 50, dan 40. Berapa orang? Nilai 60 ada 7, 50 ada 8, 40 ada 4. Berarti tambahkan. Ya, ini adalah yang di bawah adalah yang tuntas. Yang di atas adalah yang tidak tuntas. Setelah kita analisis, maka kita tahu bahwa siswa yang tidak tuntas ada 19 anak. Oke, selanjutnya. Data selanjutnya, bentuk diagram ya, bisa batang, bisa garis. Kita lihat hari Senin. Ini adalah data grafik pengunjung perpustakaan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi dari data diagram batang ini bisa juga kita buatkan diagram garisnya. Oke, berapa banyak pengunjung perpustakaan dalam seminggu? Nah, kita lihat dulu nih. Ini kita harus teliti melihat garis-garisnya ya. Ini adalah menggunakan bilangan lompat 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Berarti kita mulai dari 20. Hari Senin ada 24. Hari Selasa ada 46. Hari Rabu 50. Kamis 34 dan Jumat 18. Maka banyak pengunjung dalam seminggu, tinggal kita tambahkan saja semuanya. Ya, berapa hasilnya? 172. Oke. Lanjut. Pengunjung perpustakaan terbanyak terjadi pada hari apa terbanyak? Yaitu dengan grafik batang tertinggi atau titik tertinggi, yaitu di hari Rabu. Nah, kalau yang paling sedikit hari apa? Oke, hari Jumat. Iya. Oke, mungkin itu adalah cara menganalisis data dari diagram batang dan diagram garis ya. Jadi tadi fungsinya adalah untuk menganalisis data. Nanti kita bisa tadi memprediksi adalah berarti hari Jumat itu pengunjung perpustakaan sedikit, maka ke depan apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya. Oke anak-anak, silahkan kalian pelajari dan kalian catat hal-hal yang perlu kalian catat, yang memang kalian agak kurang paham, silahkan kalian ulang-ulang kembali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.